Halo Sobat Teknik, kembali lagi dengan gua Moses 2005 di Engineering Society Talks episode kelima. Wow. Ketemu lagi kita di bulan Maret. Kali ini agak-agak silent semua nih ya. Kita di studio yang baru, nggak di studio yang kemarin. Saat ini kita ada di Atmajaya Semanggi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dari depan pagar sampai ke ruangan studio di K2, ruang studio teknologi pendidikan kalau nggak salah ya. Dan kali ini nih, gue sama dua orang yang legend lah kalau dibilang angkatannya lah. Ngeri. Dengan boleh kakak yang paling keren dulu dong. Kak Yudi boleh perkenalkan Kak suaranya dan mungkin bisa disebutkan NIM-nya Kak, biar ketahuan angkatannya Kak Yudi. Ya, nama saya Yudi Kamsiono. Ya, angkatan 96. NIM saya 9641014. Jelas Biasanya banget. Dipanggil Ucil dulu. Oh, EKE-nya Ucil ya Kak ya. Ucil. Waduh. Itu ada singkatannya Yudi kecil. Yudi kecil. Tapi kalau yang namanya kayak kecil-kecil gitu ngeri Kak jalinya Kak biasanya Kak. Oke, yang paling cantik ya kita harus kenalan dong Kak. Yang paling cantik silakan Kak, perkenalkan nama dan NIM-nya Kak. Halo, saya Tantri Suryaningrum. NIM saya 9941030. Wow, 41030. Panggilannya Tantri, tapi nggak tahu di belakang saya manggil saya apa. Bukan Tantri kotak kan Kak? Bukan. Belum ada kotak ya di tahun itu ya kayaknya. Belum ada. Oke. Kak Yudi, Kak Tantri, thank you ya udah datang di Engineering Society sama-sama. Talks. Dan kita nanti yang dilihat di YouTube juga bisa ngelihat kita benar-benar full protokol kesehatan. Apalagi Kak Tantri tadi udah disinfektan semua kursinya ya guys. Tapi kita nggak akan kasih lihat di video ini. Kali ini kakak-kakak kita akan ngomong dengan tema M Solidarity, which is yang sama-sama kita tahu ini bukan emblem lah ya kalau kita bilang emblem atau sebuah logo yang hampir semua kampus di Indonesia untuk teknik mesin itu sama M Solidarity. Nah tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam, nah kita harus dengar dulu nih kabar dari Kak Yudi. Kak Yudi, kalau boleh tahu kakak bekerja di bidang apa Kak sekarang Kak? Untuk sekarang saya jadi ASN, aparatur sipil negara, atau biasanya PNS. Itu di pemerintah Kota Depok. Oh, di pemerintah Kota Depok. Iya. Itu aparaturnya di bidang apa tuh Pak Kak? Kalau sebelumnya sejarah panjang nih. Disingkat aja nggak apa-apa Kak. Iya. Tapi bagian apa kira-kira? Awal cerita, saya lulus 2002. 2002 berarti 96 ke 2002. Ya. 6 tahun. Sebenarnya Desember 2001. Oke. Wisudanya 2002. Oke. Kemudian dari lulus 2002 itu saya mengajar. Oh, di mana Kak? Ya, saya ngajar di daerah Jakarta Selatan di Kebayoran. Oke. Itu karena basic saya dulu itu sambil kuliah saya les privat. Ya. Oh, ngajar les privat ke anak SMA atau SMP Kak? SMP, SMA. Wow, keren banget. Ya, Terus? itu dari situ 2003 atau 2004 saya ngambil ilmu keguruan di UIN Saribu. Itu S2-nya berarti kakak ambil atau S1 juga? S1 juga. Oh, jadi double degree S1-nya nih. Ngeri banget. Ya, itu. Kayak saya jarang cerita anak mesin yang double degree. Ada teknik mesin sama yang sarjana pendidikan jarang tuh Kak nih. Terus kakak ngambil keguruan ya Kak ya? Iya, di situ. keguruan. Okay. Ya, di UIN Syarif Hidayatullah itu selama setahun. Okay. Kemudian saya mencoba daftar ada lowongan PNS. Okay. Itu 2006. Oh, ikut PNS akhirnya di 2006. 2006 saya coba itu ada jurusan otomotif. Karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya kan teknik otomotif, teknik mesin. Ya, teknik mesin. Kemudian saya coba, akhirnya diterima, alhamdulillah. Dari nomor urut ujian 001 tinggal saya sendiri yang lulus. Alhamdulillah. Tapi emang dari dulu belum ada pemikiran gitu pas di Atma mau jadi PNS belum ada? Belum. Karena saya dari lulus itu pernah jadi sales itu di Suzuki di Pondok Indah. Kemudian saya pernah di Tangerang itu sales perabot rumah tangga juga. Sebelum terjun ke keguruan. Keguruan ya. Keguruan dulu sambil kuliah, kemudian daftar PNS, alhamdulillah diterima di angkatan 2006. Nah, itu awalnya guru itu
di SMK Negeri 1 Depok. Oh, jadi guru. Guru otomotif. Kemudian tahun 2007 saya ada pindah dari fungsional guru ke struktural. Oh, struktural tuh kayak gimana tuh, Kak? Kalau nama struktural itu semua bidang. Jadi tidak dilihat latar belakangnya dia dari lulusan apa, gitu. Harus bisa nguasain. Kalau misalnya dia jurusan teknik, dia harus bisa. Iya, Kakak kan S1-nya teknik mesin. Iya, betul. Berarti nanti keguruannya otomotif SMK-nya. Iya, betul. Sampai sekarang nih, Kak? Apa? Sampai hari ini Kakak ngasih ngajar? Enggak, saya terakhir ngajar 2007. Dan kesibukan sekarang di PNS-nya? Kalau PNS saya itu pertama itu di lingkungan hidup. Oke. Ya, dulu namanya sebelum lingkungan hidup namanya Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup. Oke. Kemudian tahun 2009 di Badan Lingkungan Hidup, itu sampai 2015. Oke. 2015 sampai 2017 itu di Dinas PU. 2018 saya promosi ke itu pelantikan Eselon 4. Wow. Nah, dari situ ke Dinas Pemadam Kebakaran. Bentar. Ini kok jadi bisa berbeda banget ya? Tadi teknik mesin, keguruan, lingkungan hidup, dan sekarang pemadam kebakaran gitu ya, Kak ya? Betul. Wah, itu di ospek kayaknya pemadam kebakaran di Puntang saya rasa. Oke, Kak, nanti kita simpen dulu untuk Kak Yudi. Thank you, Kak, sharing untuk profil Kakak dari awal sampai sekarang. Sekarang saya mau ke Kak Tantri nih. Kak Tantri. Iya. Kak Tantri sekarang pekerjaannya di bidang apa, Kak? Keluar jalur. Keluar jalur juga ya? Tapi nggak damkar juga kan, Kak? Enggak. Jauh banget sebenarnya. Sekarang lebih berkecimpung di kuliner. Wow, dari teknik mesin nih, Kak? Yes. Tapi sempat kerja kayak Kak Yudi juga nggak yang sales mesin atau di manufaktur gitu, Kak? Sempat. Jadi dulu lulus itu sempat di GMF. Oh, Garuda Maintenance Facility? Yeah, wah, sempat, keren banget. Tapi cuma berapa bulan karena ya zaman itu masih agak ada ketimpangan gender ya. Gender ya. Itu kalau nggak salah tahun berapa, Kak? Kakak lulus tahun dari 2005. Oh, pas saya masuk ya. Iya. Wow. Oke, Kak, 2005 masuk ke GMF terus. Tapi hanya sebentar, habis itu melanglang buana mencari apa aja. Ada kesempatan pekerjaan saya ambil gitu. Mau itu di sales or marketing or QC di furniture itu diambil sampai akhirnya 2009 berpikir untuk mencari challenge baru. Apa tuh, Kak, di 2009 itu? Jadi recruiter untuk tenaga kerja profesional kayak di bidang gitu, Kak? Iya, sort of. Gitu, di bidang perhotelan untuk dibawa ke Qatar. Ini kok jadi jomplang juga ya? Dari ngurusin mesin ke perhotelan, Kak, kok bisa tiba-tiba ke sana, Kak? Jadi waktu itu memang masih agak sulit untuk mungkin ya gitu untuk orang luar untuk mencari orang Indonesia yang fasih dalam bahasa Inggris. Oh, iya sih. Fasih bahasa Inggris dan fasih beberapa bahasa asing lain. Karena belum ada LinkedIn ya, Kak. Mungkin lamaran kerja tuh masih di pos kota atau di koran-koran Kompas gitu ya, Kak ya? Iya, masih koran. Masih koran ya. Oke. Masih koran sama mungkin radio dgitu dulu. Oh, radio sempet ya, Kak ya? Maksudnya promosi kerjaan gitu di radio sempet ya. Dan sampai sekarang tuh, Kak? Enggak. Oh, sekarang udah di yang kuliner tadi gimana, Kak, dari perhotelan ke kuliner tuh? Panjang banget. Gak apa-apa kan, tadi kan juga Kak Yudi kan juga lumayan kan ngambil kalau Kakak juga ngambil sekolah. Jadi dari 2009 itu kan membantu untuk satu perusahaan ini untuk merekrut orang-orang Indonesia untuk bekerja di Qatar. Oh. Gitu di Doha, khususnya di hotel, satu hotel bintang 4. Kemudian saya diajak untuk ke sana gitu. Oh, jalan-jalan ke sana. Enggak, bekerja sebagai staff di sana. Oh, langsung kerja, Kak? Berapa lama, Kak? Sekitar 3 tahun ya. Wow, 3 tahun. Lama loh di Qatar itu. Di sana masih belum banyak orang Indonesia di sana. Dan Kakak, sorry, Kak, modalnya cuma bahasa Inggris juga dulu tuh. Bahasa Inggris aja, pede aja. Keren sih, itu keren sih. Pede gitu. Nah, di sana juga akhirnya kan bekerjanya di HRD. Oh, di awalnya di front office, terus akhirnya ditarik ke HRD, sempat juga jadi executive secretary untuk GM di Qatar sana. Ya.
sempat juga jadi personal assistantnya owner. Wah, gila. Dia merangkap sebenarnya dulu tuh kerjanya merangkap kayak gitulah. Kayak pikir sangat berbeda ya. Iya, berbeda banget. Tapi memang waktu itu karena hotelnya itu pre-opening, jadi saya masih yang ditarik ke sini ke sana gitu loh, untuk ke departemen ini. Terakhir sempat di engineering juga, untuk membantu untuk filing segala macam, terus ya bantu solving problems, karena memang di Qatar dulu jarang banget tahun 2009 itu masih nggak banyak orang yang ahli di bidang, orang yang ahli untuk konstruksi segala macam selalu ngambilnya bukan orang asli sana. Mereka jadi mereka mengimport orang-orang ahli dari luar gitu. Terus ya udah pulang, berpikir tuh dari 2000 sekian itu sempat untuk di kitchen department kan juga saya bantu untuk filingnya. Akhirnya memang kok kayaknya seru ya, di kitchen kayaknya lebih seru gitu. Pulang 2011 akhir pulang, terus akhirnya iseng ambil sekolah. Apa Kak? Apa sekolah apa nih? Iseng-isengnya nih. Ambil pastry waktu itu. Oh, ini buat roti ya? Iya. Soalnya sobat teknik tuh kadang-kadang nggak tahu kita pastry itu apa tuh nggak tahu. Jadi kita harus agak mendarat lah ya. Karena kan kita kan English from Puntang kan. Jadi beda, tuvelnya beda. Jadi ambil pastry waktu itu, sekitar 4 bulan di Prancis. Wah, ini nih ngambil sekolah kuenya di Prancis langsung nih Kak? Iya. Waduh, ya kan kita udah mengumpulkan tabungan di Qatar, selama di Qatar, ya kan 3 tahun sekian itu. Terus ya udah ngapain ya dengan mumpung masih sendiri gitu kan dulu. Ya udah akhirnya udahlah ambil gitu 3 tahun, kebetulan 4 bulan di sana. Visa habis karena ada kesalahan, entah kesalahan dari saya atau dari kedutaan. Waktu itu salah, visanya salah issue. Keluarnya salah, seharusnya jadi pekerja atau pelajar gitu di sana Kak, harusnya Kak. Seharusnya dapat yang jangka panjang, dapatnya temporary. Oh, ngerti. Jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa ambil apa sih, kayak kalau kita dulu apa sih namanya, kuliah kerja nyata itu apa sih? PKL tuh nggak bisa. Jadi udah pulang mencoba untuk apply visa jangka panjang, visa student, tapi waktu itu ada peraturan baru lah dari negara Prancis itu. Nah, setelah itu iseng, udahlah coba aja tempat lain. Tempat lain kebetulan dapat istilahnya kayak beasiswa separuh. Dari sana? Enggak, ini beda negara. Di Inggris. Bisa beda negara tuh modal bahasa Inggris doang tuh, bener tuh Kak? Iya, iseng aja kita browsing internet. Di luar banget ya. Maksudnya kan kalau sekarang kan Kakak kan sama tadi Kak Yudi kan beda banget. Maksudnya kan nggak nyangka gitu loh kalau anak-anak zaman sekarang gue pingin kerja di sini gitu misalnya kan Kak. Tapi jangan Kak Tantri tadi ketika udah ngambil di Prancis itu udah visanya bermasalah dan lain-lain, disponsorin sama negara lain juga gitu kan Kak? Enggak, jadi sebenarnya enggak disponsor, jadi kayak misalnya saya dapat diskon untuk belajar di salah satu akademi kuliner tertua di sana. Wah, gila. Udah pasti kuenya rotinya enak dong. Udah kue aja. Tapi yang waktu di Inggris enggak, jadi lebih ke manajemen dan kuliner secara keseluruhan ya, gitu. Akhirnya udah kira ke Inggris setahun lebih lah sana, terus pulang bekerja di kuliner sejak itu. Buka toko sendiri Kak? Enggak, belum. Oke. Jadi masih kerja sama ada masih owner lagi? Iya, sempat di Bali berapa tahun lah. Di salah satu tempat yang kata anak-anak sekarang Instagramable. Iya. Katanya. Wow, gitu. Sobat Teknik ini saya nggak nyeting sama sekali ya Kak ya. Kita baru ketemu saat ini kan ya. Iya. Ini bakal banyak cerita yang luar biasa loh sebenarnya dari Kak Yudi dan Kak Tantri ya. Dan balik lagi yang saya tahu adalah teknik mesin itu kalau dibilang waktu saya masuk pertama kali ya Kak, itu yang paling keras.
secara kuliah, pergaulan ya kan. Karena kalau muka saya kan kalau dibilang masker ini dicopot nih muka saya nih muka Batak terus mukanya keras sih. Wah, pasti lo anak mesin, Ses. Ternyata saya anak industri, salahnya di situ gitu loh. Mesti lo masuk mesin karena muka lo tuh keras banget gitu loh. Dan memang kalau pas masuk lab mesin di zaman saya tuh tahun 2005 tuh Kak, lab teknik mekanika tuh kan suruh ngangkat cap laboratorium ya. Itu paling berat Kak. Yang palu besi gitu disuruh angkat gitu dicap gitu. Zaman saya. Mungkin Kak Enggak. Zaman Kakak enggak ya? Enggak. Mungkin lebih santai ya kayak zaman Kakak ya. Oke, kalau boleh tahu nih dari Kak Yudi dulu nih Kak. Kan sebelum kita ngebahas detail temanya, saya mau tahu Kak, menurut Kak Yudi M Solidarity itu apa sih Kak yang ada di jaket teknik gitu? Sebenarnya kalau M Solidarity itu kalau yang tidak paham dengan artinya, sebenarnya M Solidarity kan mesin Solidarity. Mesin Solidarity. Iya, Oke. Ya, jadi M-nya itu mesin. Oke. Jadi ikatan persahabatan atau persaudaraan tali silaturahmi antar mesin. Antar mesin. Itu sama semua ya Kak ya? Satu Sama Indonesia seluruh ya? Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Dari zaman Kakak atau sebelum Kakak sama tuh logonya tuh Kak? Dari zaman saya itu dia pencetusnya dari 95 dulu, angkatan 95. Nah, itu sampai sekarang. Sampai sekarang sih. Makanya jaketnya itu kalau yang tidak paham dengan arti M Solidarity, ya pasti anggapnya yang penting, seperti saya bilang tadi ya. Oke. Ikut-ikutan. Jadi M Solidarity itu istilahnya ikatan, perkumpulan, wadah anak-anak teknik, ya, terutama khususnya teknik mesin, untuk mengembangkan kreativitas atau inovasi di bidang teknik. Dan memang di zaman 96 nih Kak ya, itu sering antara kampus misalnya dulu ada Trisakti ataupun kampus UI, sering ketemu untuk forum gitu ya Kak. Kak Andri juga pernah ngalamin yang sama ya? Pernah, waktu itu sempat waktu jadi pengurus HMM itu. Kak pengurus HMM Kak? Iya. Saya baru tahu loh ada pengurus HMM cewek loh Kak. Cowok semua ternyata. Dulu kita pas yang kita buat baksos ke Aceh. Itu pas bersama gempa atau sebelum? No, zaman GAM. Oke. Oke. Zaman GAM. Itu kita buat baksos dengan anak-anak mesin lebih ke sejawa ya waktu itu. Pokoknya jadi sekampus dari sejawa Trisakti, gitu ya. Trisakti, UP, Pancasila, terus ITI, Untar, Universitas Bung Karno, banyak lah. Itu yang lain dan lain-lain itu kita mengumpulkan sumbangan, terus kita berangkat bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan dari TNI, terbang ke sana untuk menyerahkan langsung ke pengungsi korban itu. Jadi di Lok Sumawe. Jadi kegiatannya tidak harus identik dengan akademis. Sosialnya juga ada. Sosial harus ada. Dan itu akhirnya saya kejawab nih Kak. Sampai sekarang saya akhirnya ngerti nih kenapa M Solidarity itu logonya sama, warnanya hampir sama karena M-nya ada yang hitam ada yang merah kadang-kadang. Tapi kalau industri kan logonya beda-beda. Semua kampus beda-beda, elektro beda-beda. Tapi kalau mesin nih paling unik nih. Mesin semua sama. Sebenarnya karena ada memang dari awal dibentuknya itu kan memang sudah kesepakatan bersama. Iya. Ya. Gitu Kak. Ada forum kayak KTT ASEAN gitu. Iya, itu dari ITB, dari Universitas Negeri dan swasta bergabung itu. Saya kemarin ikut itu di Surabaya, ITS. Itu ada pameran tentang HMM M Solidarity, teknik, fakultas teknik se-Indonesia. Gitu. Mereka ada perkumpulannya, ada organisasi. Tapi startnya dari 95 tuh logo itu ya Kak ya? Kalau di kita 95 ya Bang. Kalau saya dapatnya dulu dari 95. Iya. Maksudnya mungkin sebelum 95 mungkin udah ada. Mungkin baru mengembangnya dari 95 sampai. Karena memang sekarang nggak cuma ditempel di jaket sih kakak-kakak. Ada yang di mobil tuh, misalnya mobilnya Jazz, belakangnya gitu ada M Solidarity. Saya bilang ini anak mesin banget nih, harus ditempel di belakang nih. Mungkin kalau dia nggak bisa ganti ban kita cengin tuh, masa lo anak mesin nggak bisa ganti ban doang gitu kan. Oke. Jadi kita jawab ya sobat teknik, terutama yang angkatan 2010 ke bawah ya, tolonglah udah tahu kan artinya M-Sol itu kan sekarang. Sebenarnya ada kalau boleh. Nggak boleh dong Kak, boleh dong. Apalagi kakak 99. Nggak boleh. Jadi M Solidarity itu sebenarnya ada artinya. Apa tuh gitu Kak, loh. kalau kakak? Solidaritas dalam kebersamaan. Ada tagline-nya ya? Solidaritas dalam kebersamaan. Itu kayak gimana tuh Kak maksudnya? Itu ngambilnya gini, sebenarnya diibaratkan gitu loh. Kita itu adalah satu mesin yang besar.
Satu mesin yang besar itu kan terdiri dari beberapa partikel. Betul, ada gear, dari ada komponen-komponen dari yang mikro sampai yang makro. Betul. Gitu loh. Nah, komponen-komponen ini kan harus dirangkai dijadikan satu. Supaya mesin itu bisa berjalan. Betul. Ya kan? Nah, kalau satu istilahnya gini, satu skrup nggak ada, berarti mesin itu akan mati, nggak bergerak, tidak bergerak. Berarti itulah kenapa diambilnya ininya dari situ gitu. Analoginya analoginya dari sejarahnya seperti itu. Jadi dari satu mesin mobil lah, misalnya satu mesin mobil itu lengkap, ada piston, ada gear, ada mur, ada skrup, dan itu tuh menjadi satu, tapi satunya nggak cuma satu kampus, satu nasional ini Kak ya ibaratnya. Ya, jadi jangan pernah istilahnya gini, jangan pernah melupakan satu orang pun jangan pernah melupakan saudara-saudaramu yang sesama mesin, teknik mesin gitu. Gue merinding nih langsung nih, walaupun dingin tapi ini beneran merinding loh ini. Beda ya sama yang industri sama elektro yang lain ya, karena kan kalau mesin kan berarti kan satu nasional kan ibaratnya. Iya. Jadi kalau satu susah, ya kita harus bantu. Kalau ada yang lebih sukses atau yang ada yang mempunyai lebih, ya kita harus bantu. Mau bantuannya tidak ini ya, itulah solidaritas. Kayaknya gue harus ngecek sama ketua HMM yang sekarang sih, dia melakukan hal yang sama atau enggak sih sekarang sih. Karena ini memang nilai yang berbeda ya, dan menurut saya ini nggak cuma ditempel-tempel doang atau dipakai-pakai doang. Ini lebih sampai kakak-kakak sekarang masih udah berkeluarga segala macam, udah bekerja di lintas media tadi ya kan. Emsolnya masih kelihatan loh kalau dibilang ya. Jadi nggak hanya, sebenarnya tidak hanya untuk solidaritas untuk hanya mesin gitu aja ya, gitu loh. Tapi solidaritas untuk lingkungan, solidaritas untuk masyarakat, solidaritas untuk keluarga dan lain-lain gitu. Which is itu Kak Aceh, tapi memang dikomunikasikan dari anak-anak mesin-mesin itu ya. Iya, karena kan kita ada penggerak. Mesin itu penggerak. Itu kayak ada ketua umumnya nggak sih Kak, ketua HMM nasional gitu zaman itu? Kayak sekarang yang dikudeta gitu loh Kak, partai yang lain gitu. Nggak ada. Kita ngumpul aja dulu sih per berapa bulan ada ngumpul ya. Oh, kayak Munas gitu ya, kayak Jambore gitu ya Kak ya. Iya. Dulu tuh sampai anak dari Makassar itu datang ke Jakarta untuk. Dan dulu kayaknya boleh nginep di kampus ya kayak zaman dulu ya. Dulu boleh. Boleh. Karena saya juga pernah nginep kok di kampus. Halo Bapak-bapak. Ya, terutama tragedi Semanggi. Oh iya. Itu Kakak ngalamin pasti kan, 96 ke 98 kan? Ngalamin. 98 99 ya. Iya, 97 98. Nah, ini berarti kita masuk pengalaman yang tidak dilupakan pas tragedi Semanggi nih, kayak Kak Ucil nih. Saya boleh manggil Kak Ucil enggak? Nanti saya dipusapin lagi nih. Boleh Kak ya? Boleh. Aman. Untung enggak dipuntang ini, guys. Aduh. Gimana Kak Ucil? Kalau di pas tragedi Semanggi gimana? Kalau pas tragedi Semanggi itu saya ngalaminnya itu hampir saya sempat serempet peluru. Itu waktu sama ini bukan motor ya Kak, bukan motor yang dibawa mama ya, ini bener-bener peluru yang mau diselempet. Peluru ya. Itu di depan, ya di depan halaman parkir, sekarang halaman parkir itu ya. Sempet juga saya itu membuat bom molotov dari motor bensin. Nah itu motor tuh ada juga yang dibakar juga gitu. Sekeos itu ya dulu ya. Dan juga saya itu ada yang tertembak juga dari Fakultas Psikologi. Nah itu saya juga sempat siapa sih yang dulu itu yang tragedi Semanggi. Jadi selama 97 98 bukan sih? 98 97 98 yang Wawan 98 Oh 98 ya. 98. Oh 99 yang anak UI ya. UI 99 di anak depan UI. halte kita Iya, itu. Betul. Itu benar-benar itu seperti peristiwa G3PSPKI aja gitu. Ngeri. Iya, seperti itu tapi bisa diredam. Itu kan dulu kan apalagi mal-mal itu Plaza Semanggi belum ada setahu saya. Belum. Sampai itu nginap Balai Sarbini. Balai Sarbini yang MHMM itu kan di belakang. Itu sampai nginepnya di situ. Itu HMM belakang yang dekat Sport Hall Kak. Iya, gitu. Sorry Kak, ini saya mau sedikit mitos nih ya. Urban legend nih. Iya. Itu bener katanya dulu di depan HMM itu bekas anak kedokteran buang organ gitu Kak. Kedokteran. Iya, tempat sampahnya kedokteran atau tempat sampahnya medis enggak lah ya? Oh, kedokteran bukan di sini. Oh, bukan ya? Kedokteran itu adanya di Pluit. dekat Pluit. Oh, betul. Jadi zaman dulu udah di Pluit ya. Soalnya saya waktu pas mau nginep di HMM, saya hati-hati. Itu tempat orang buang organ zaman dulu. Parkiran motor dulu enggak ada.
parkiran Situ mah parkir motor. Parkir motor dari dulu ya. Iya, dari Ternyata dulu. saya ketipu sama Urban Legend Atma ini, kampret. Mungkin Oke. UI. Kalau kata Antri nih Kak, mungkin pengalaman di kampus nih, kalau tadi Kak Ucil kan ke arah tragedi Semanggi kan. Kalau kata Antri tuh apa yang nggak pernah lupa dari Atma Jaya Semanggi ini? Wah kalau udah Banyak, napas banyak. panjang banyak. Tapi sebenarnya sih yang itu kan pengalaman Sedih lah ya, kayak, sedih. sedih. Kalau- Tapi kalau yang akan diingat dari awal masuk sampai itu tetap ospek. Wah, Ospek ini seru camping, nih, seru nih. Ospek fakultas ya Kak ya? Iya. Ospek Oke, camping, ospek ya. Karena camping. di mana-mana ospek fakultas saya itu jadi sorotan dulu. Iya. Karena Jelas. Kalau Karena- dulu kayak tolak ukur. iya. Ospek camping teknik tuh kayak tolak ukur buat kampus, buat dari yayasan, dari ya. Ini tolak dari ukur kampus. kesuksesan atau Tolak tolak ukur kalau misalnya kita nggak sukses ya yang lain nggak boleh ada. Ih keren Seperti banget itu. dulu. Parah deh. Iya. Ospek itu jangan identik dengan apa kalau misalnya kekerasan segala macam, bukan. Enggak. Saya juga enggak Mindsetnya karena zaman anak sekarang kan beda sama Iya dulu. betul. Dulu Bullying zaman dulu sekarang kita banyak itu bullying. benar-benar ya terutama kalau yang mengalami mandi oli. Nah, Aduh, saya nggak ngalamin Kak, jujur Kak, ya, mandi oli enggak. saya ngalamin mandi oli. Itu mandi oli kayak gimana Kak? Soalnya gini Kak, sobat teknik itu kan kebagi tadi Kak ya, generasi 80, 90, 2000-an nih Kak. Itu olinya disiram pakai gayung atau diselusur gitu tuh Kak? Enggak, itu olinya itu disebar di lantai. Oh, di lantai. Nah, terus campuran banyak banget campuran. Iya. Baru kita suruh jalan. Waduh. Bukan jalan sih kayak Kayak merayap. Ya, ada yang jongkok, ada yang merayap. Oke, kayak game Benteng Takeshi ya kalau Ya, dibilangnya zaman iya, dulu iya. ya. Oke. Jadi Kita mesti melewati Rintangan. kolong ya, kolong Waduh. Kalau kursi bisa gitu. nyentuh itu udah itu. Tapi kita ambil hikmahnya kalau ospek itu jangan lihat Isengnya itu ya Pak ya. ya fisik, maksudnya kekerasannya Iya, bukan, iya, karena iya. kita diuji apa mental. Yes, mental itu dan benar, itu benar. kekompakan. Iya. itu. Karena Jadi- mindset dari SMA kan Kak, masuk Iya. SMA jadi Iya. dari siswa ke mahasiswa mindsetnya beda, mentalnya juga harus sama gitu kan itu maksudnya kan. makanya saya sampai sekarang bisa begini karena terbentuknya mentalnya harus kuat. Iya Kak. Tuh. Seperti ini Kak Tantri. Tantri ya kan bekerja kemana aja kan. Iya. Ya, Lintas mentalnya negara kalau- lagi. Nah, lintas negara lagi. Kalau saya. Kakak lintas departemen sampai ke Iya. Damkar sekarang. Gila ya. Ini mentalnya memang dari, maksud saya itu benar sih. Ospek fakultas dan camping itu membentuk mental. Intinya ke sana. Iya. Gimana? Jadi sebenarnya itu juga nggak, selain itu juga kekompakan antar ini ya. Jadi dulu tuh ospek camping itu kita tidak dibagi lo jurusan apa Yes, gitu. Kamu digabung jurusan ya, Kak, ya? apa? Kamu jurusan tidak Jadi ada. intinya Jadi, dari ospek itu nantinya ada Pembauran ya? makrab, Iya. malam keakraban. Idi, itu paling enak tuh Kak. Iya, di enak. situ baur mau lu angkatan berapa mau tidak alumni, mau alumni tidak melihat nggak- itu. Iya. Jadi ini kalau yang nggak pernah ngalamin saya ulang ya. Jadi ospek fakultas dulu di kampus ya Kak ya. Iya. Tuh. Habis itu 7 kita hari. ke Seminggu Puntang. ya. Iya. Seminggu Kak, zaman Kakak. Dulu seminggu. Sama seminggu. 2002. jangan ditanya Kak, jangan ditanya 2002. Nggak tahu 2002. Kayaknya seminggu iyalah, semingguan lah. plus Camping Puntang itu saya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Patah- patah. Minggu pulang. Minggu pulang kan Iya. Kak? Minggu pulang. Itu di Puntang happy-happy enggak Kak zaman Kakak? Terakhirnya. Terakhir ada happy api unggun. Iya. Terakhirnya Terakhir. Terakhirnya ya. Nyebur di kolam cinta bareng-bareng. Iya, kan? betul. Kolam cinta. Itu yang Sobat teknik berkesan. yang nggak tahu kolam cinta itu sekarang Silakan ke Puntang. silakan ke Puntang, tapi kalau Puntang. kalian googling sekarang itu kolam cinta udah ditanam sama bunga. Sayang sekali. Iya. Iya. Kalau zaman kita dulu memang ada cinta antara senior dan junior, bukan cinta yang cinta-cintaan lah ya. Mm-mm. Tapi rasa sayang kita ke junior kita dan menyambut mereka ke gerbang Kayak yang sama. saudara, Iya. sebagai saudara Yes. dan keluarga. Yes. Aduh, gue terharu deh. Karena udah ngalamin lagi ya. Jadi bener sih yang dibilang kakak-kakak ini, itu yang membuat mentalnya kuat banget dari awal. Iya. Kak Yudi bisa lintas tadi sarjananya double, terus jadi sekarang jadi ngurusin damkar. Kak Fani Kak Tantri juga sekarang ngomongin tentang pastry gitu ya kayak. Itu kan beda banget kan. Dan mentalnya memang tertrigger dari situ ya Kak ya. Awal semua ini Awalnya terjadi ya. Iya pokoknya iya. Iya. Dari situ ya. Tidak gampang menyerah. Oh, Ah, never give up. betul. Benar. Secara tidak langsung kita Ah. merasakan itu, oh ya, kita bisa begini, kita harus punya tekad. Iya, mental baja. Harus mental maja. Makanya orang teknik mesin itu mentalnya harus kuat. Benar. Bukan hanya dilihat fisik, oh dia teknik mesin.
hanya bisa berantem atau berkelahi, jangan, kita tunjukkan yang lain. Itu solidaritas yang salah ya. Wah, itu. Kalau yang teman berantem, misalnya teman berantem rebutin cewek sama anak fakultas lain, temannya lainnya ikut-ikutan, nah itu salah. Boleh kita sebut lah sedikit lah, fakultas hukum lah ya zaman itu ya. Iya, soalnya sampai sekarang, sampai zaman saya juga ada lah. Tapi lucu sih kalau di teknik itu memang nggak cuma berantemnya yang kita lihat, tapi pertemanannya itu unik kalau menurut saya, Kak. Karena sampai hari ini juga kita ngomongin lustrum juga kan, kita kan berkumpul lagi nih. Jadi abis ospek, camping, terus kita ngomongin makrab tadi kan, abis itu kita lulus dengan bekerja segala macam, dan ada 5 tahun sekali nih eventnya itu lustrum. Dan lustrum ini menurut saya sebuah momen dimana kayak olimpiade ya, Kak, dimana kita harus ketemu rame-rame tapi nggak pakai api sih. Kita pakai pakai atribut-atribut, dan sayangnya di masa pandemik ini kita harus berlakukan dengan online. Nah, kakak-kakak nih, sekarang saya mau coba the last question. Sekangen apa sih Kak Ucil dengan teman-temannya? Kalau sekarang apalagi pasti sorry Kak ya. Ini kan ada dulu kan legendnya 96 tim busuk ya Kak ya. Betul. Wah, itu the legendnya tuh sampai tahun 2008 2010 masih terdengar tuh legend. Dulu tuh awalnya abang-abang yang ganteng-ganteng. Ada kelas ya. Dulu nama tim busuk itu dari awalnya anak mesin. Oh, dari anak mesin. Ya, itu awalnya ada 5 orang. 5 orang. Boleh sebut nama nggak Kak? Boleh sebut nama lah ya. Wah, bisa. Boleh itu ya. salah satunya tuh Donald Simanungsong, dipanggil nama Jorgi. Waduh. Wah. Oke, Kak Itu Jorgi. kemudian saya Ucil, nah Yudi kecil, kemudian ada Danang. Nah, kemudian ada Boris Fridolin, panggilannya Boris. Oh, Boris 96. Sama satu lagi Ishak. Nah, itu namanya tim busuk. Nah, dalam arti kita bukannya melakukan tindakan yang aneh-aneh gitu, bukan gitu. Bukan ke sana sih. Bukan gitu. Hanya mindsetnya mindsetnya terkesan wah ini beringas nih, scary, seperti itu, scary. Tapi kalau di Puntang tuh tim busuk itu sebenarnya bukan karena scary-nya, tapi mengatur pola pikir kita out of the box. Karena kalau masuk posnya tim busuk, udah pasti tuh otak kita tuh kayaknya cara berpikirnya beda nih sama orang-orang yang normal yang ada di SMA. Dulu awalnya emang anak teknik mesin, tapi berbaur, ada elektro, ada industri lengkap itu. Kalau 99 tim Asoy dulu. Oh, namanya Asoy kan? Iya, itu ada macam-macam, itu ada Robert tuh AKA-nya. Oh, BA. Itu satu gereja sama saya Kak dulu Kak. Tapi kayaknya Opung manggilnya Opung karena dia paling tua. Iya. Terus banyak julikannya. Banyak ya. Ada Babe 99 Babe mesin. itu Robert kan. Mbah 99 juga. Mbah, iya. Kalau sampai sekarang yang aktif itu Cakil yang mana tuh Kak? Singgi 96. Itu kalau saya ngelihat kayak musik ini seperti kayak Cakil. Gitu. Mirip-mirip ya Kak ya? Bukan mirip dalam arti bukan mirip orangnya ya, orangnya beda. Tapi dalam arti dalam arti dia itu pandai bergaul. Ya. Dari cara ngomongnya saya enggak, karena saya kelamaan di HMTI Kak. Kelamaan di HMM. Karena yang manggil saya pertama kali ke HMM itu BA 99. Karena Bang BA lagi takut gue nih. Karena dipanggil makan bubur di kantin Kak pagi-pagi, karena Bang BA kan selalu datang paling pagi kan di Atma kan. Walaupun kuliahnya saya juga kurang tahu kapan dia datang ke kelas atau apa, tapi lulus sih akhirnya sih setahu saya sih. Dan itu saya ngerasain Kak, pertemanan teknik itu habis camping tuh beda. Dimana saya sampai hari ini disambut sama semua alumni yang udah lulus beda angkatan, dan ini clear nyata sih. Dan ini harus kita tularkan. Dan untuk teman-teman atau sobat teknik yang lain, please bantu kita untuk sounding acara lustrum ini, karena saya yakin sih kakak-kakak juga pasti kangen banget ketemu ya secara online dengan teman-temannya. Walaupun pasti agak aneh sih menurut saya sih. Karena kan kalau biasanya kita ketemu di Puntang kan udah ada api unggun, ada satgas yang diteriakin satgas gitu kan. Ada maba yang dengan otak-otak cemerlangnya ya kan. Dia masih inget ya? Oh masih Kak, saya kuliah 6 tahun loh Kak. Saya mengikuti jejak-jejak legenda-legenda di Atma loh. Tapi memang beda nasib aja sekarang. Thank you ya Kak Ucil, kalau boleh saya panggil Kak Ucil, thank you. Kak Tantri, thank you loh waktunya. Sama-sama. Saya minta bantuannya ya Kak, ajak tim Asoy sama tim busuk, tim 96 busuk sama tim 99 Asoy ya Kak ya. Asoy itu namanya tuh nggak menyeramkan loh. Kalau tim busuk kan
Waduh, mati lah ini loh otak kita. Seaso itu ya kakak-kakaknya ya. Ya gitulah. Jadi yang jelas mereka ganteng-ganteng. Oh iya, Itu aja. jelas. KBA sama Kak Babe ganteng parah. Ganteng parah. Kakak Timbusu juga ganteng kok, Kak. Cuma saya Ganteng jangan salah. Cuma saya enggak berani ngeliat mukanya, Kak, kalau dipuntang kan. Tapi mereka tuh paling kalah kalau sama perempuan. Oh iya. Lulu. Kalau ada cewek yang aduh udah gitu deh. Udah nggak berani ngomong. Karena jarang ya cewek di teknik ya, Kak ya, dari zaman Kakak ya. Di mesin jarang ya. Jarang. Jarang. Kalau di angkatan saya dulu 1. The only one. Masih ingat namanya, Kak? 3 ya? Mesin, kalau mesin 1. Mesin 1. Iya. Nah, kalau airco masih adalah 2-3 orang. Itu. Saya lupa namanya, itu ada perempuan. Pasti 1. dilindungin banget lah itu ya. Wah, itu udah seperti ratu. Wih, Kak Tantri diperlakukan sebagai ratu nggak, Kak? Kalau ini the last question lagi deh, boleh deh, sedikit lagi deh. Nggak tahu. Dia berdua. 99 tuh 2 orang. Saya sama Yuke. Kayaknya kita sama-sama dua-duanya ini tidak bekerja di bidang teknik lagi deh. Saya nggak tahu ya. Karena udah lost kontak sama Yuke tuh jauh banget. Karena Yuke lulus duluan daripada saya kan. Kalau diperlakukan ini kayaknya kayak nggak diperlakukan sebagai perempuan. Kalau saya merasanya seperti disamakan itu. lah ya, Disamakan ya. Iya. Cuma beda casing aja. Oke. Gitu dulu. Siap. Tapi ya mentalnya sama gitu loh. Digemblengnya sama dengan angkatan senior dulu itu sama. Nggak peduli perempuan, nggak peduli itu laki-laki sama gitu. Oke. Jadi kesimpulannya kakak-kakak semua, thank you hari ini, dan untuk sobat teknik yang mendengarkan Teknik Mesin M Solidarity, berbagilah, mulailah sharing dengan junior dan pedulilah dengan lingkungan yang ada sekarang. Betul. Di masa pandemi. Dan jangan pernah menyerah, walaupun sarjana mesin bisa loh jadi PNS untuk ngurusin pemadam kebakaran, bisa kan Kak Ucil kan ya? Bisa. Mungkin kan? Ada kuliahnya, ada mata kuliahnya. Pemadam kebakaran. Fire K3 ya, K3. Yes. Dan Kak Tantri juga dari Teknik Mesin Perhotelan dengan modal bahasa Inggris dan niat pantang menyerah tadi ya, Kak. Ya, kesimpulannya ya. Sampai sekarang bekerja di follow your passion itu aja. Keren. Oke sobat teknik, thank you for episode 5. Sampai ketemu lagi.